Kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika dengan materi sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Bentuk umum SPLDV. Bentuk umum SPLDV adalah A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2, di mana A1, B1, C1, A2, B2, C2 merupakan konstanta, sementara X dan Y merupakan variabel. Ada beberapa jenis solusi atau penyelesaian dari SPLDV, yaitu yang pertama solusinya tunggal. Solusi tunggal dari SPLDV jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Yang kedua adalah solusinya banyak atau benda, artinya penyelesaiannya ada lebih dari satu. SPLDV memiliki solusi banyak jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Yang terakhir adalah tidak ada solusi atau SPLDV tersebut tidak memiliki penyelesaian. SPLDV tidak memiliki penyelesaian jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Kita bahas contoh soalnya. Sistem persamaan 2X kurang 3Y sama dengan 5 dan X tambah Y sama dengan 6 tidak mempunyai penyelesaian bila hanya sama dengan titik-titik. Yang perlu kita tandai di sini adalah kata tidak mempunyai penyelesaian. Jadi kita ingat lagi apa syaratnya kalau sistem persamaan linier dua variabel tidak punya penyelesaian. Syaratnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tapi dia tidak sama dengan C1 per C2. Nah, dari soal kita bisa tentukan nilai A1-nya berapa, A2-nya berapa. Koefisien Cx nih, A1. Ini A1. Ini A2. Ini B1. Ini B2. Ini dia C1. Ini dia C2. Tinggal kita selesaikan A1. A1 berarti 2 per A2 1 sama dengan B1-nya minus 3 per B2 koefisiennya si Y. Tapi dia tidak sama dengan C1 5 per C2-nya 6. Jadi yang perlu kita lihat di sini untuk menyelesaikan persamaan yang seperti ini, kita lihat yang sebelah kirinya saja. Nih. Tinggal kita kali silang. Kali silang 2 kali A. 2A sama dengan 1 kali minus 3. Minus 3. Berarti nilai A-nya sama dengan minus 3 per 2. Jadi, agar sistem persamaannya tidak mempunyai penyelesaian, maka nilai A-nya sama dengan minus 3 per 2. Berikutnya adalah metode penyelesaian SPLDV. Ada beberapa metode penyelesaian SPLDV. Yang pertama adalah metode grafik. Dalam metode grafik, kita menggambarkan persamaan yang ada dalam SPLDV tersebut ke dalam koordinat kartesius. Kemudian yang menjadi penyelesaiannya adalah titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan dalam SPLDV tersebut. Yang kedua adalah metode substitusi. Dalam metode substitusi, salah satu variabel dari suatu persamaan dipisahkan dari persamaan tersebut, kemudian disubstitusi
substitusikan atau digantikan ke persamaan yang lain. Yang berikutnya adalah metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan ataupun menambahkan kedua persamaan yang ada, dengan catatan bahwa variabel yang akan dieliminasi koefisiennya harus sama terlebih dahulu, di mana cara menyamakan koefisien variabel tersebut adalah dengan mengalihkannya dengan suatu bilangan. Yang terakhir adalah metode campuran. Dalam metode campuran, itu kita mengeliminasi persamaannya terlebih dahulu. Ketika kita peroleh nilai dari suatu variabel, nilai tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan. Dalam materi kali ini, kita akan menggunakan metode campuran. Campuran. Persamaan pertama, X persamaan kedua, persamaan yang kedua kita lihat sehingga nanti koefisiennya sama-sama. X kali 3 3x tambah Y kali 3 Y sama dengan negatif 5 kali negatif 15 negatif 11 sama dengan negatif 2 X kurang 22 sama dengan dari sini kita peroleh nilai X-nya dengan negatif 5 ditambah 1 jadi peroleh X-nya sama dengan lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika X dan Y memenuhi persamaan 3 per X kurang 4 per Y sama dengan 6 dan 2 per X tambah 3 per Y sama dengan 13, maka tentukan nilai dari 1 per X tambah Y. Kalau ketemu dengan bentuk yang seperti ini, kita boleh melakukan yang namanya pemisalan. Jadi, kita misalkan 1 per X itu sama dengan
kemudian 1 per Y sama dengan B. Sehingga persamaannya, sistem persamaannya menjadi 3A dikurang 4B sama dengan minus 6. Persamaan yang kedua, 2A ditambah 3B sama dengan 13. Kita selesaikan, kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Karena tidak ada koefisien yang sama, jadi kita selesaikan dulu, kita mengeliminasi yang A. Jadi yang di atasnya, supaya sama dengan koefisien yang di bawah, yang di atas kita kali 2, lalu yang ini kita kali 3. Hasilnya 3A kali 2, 6A dikurang 4B kali 2, 8B sama dengan 6 kali 2, 12. Kemudian yang berikutnya nih, 2A kali 3, 6A tambah 3B kali 3 tambah 13 kali 3, 39. Nah, ini kita eliminasi, kita kurangkan. Ini boleh kita coret saja. Ini kita coret, berarti tinggal nanti minus 8B kurang 9B itu minus 17B sama dengan ini min 12 dikurang 39, hasilnya minus 51, sehingga B nya sama dengan min 51 per min 17 sama dengan 3. Sudah dapat nilai B, sekarang tinggal kita substitusi. B nya sama dengan 3. Kita bebas substitusikannya ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Substitusi ke persamaan, misalnya persamaan kedua. 2A ditambah 3B, B nya kita ganti jadi 3 sama dengan 13. 2A tambah 9 sama dengan 13, sehingga 2A-nya sama dengan 4. Dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2. Nah, tadi kan yang tanya kan tentukan nilai dari 1 per X tambah Y. Jadi, ini tinggal kita kembalikan lagi ke bentuk yang semula. 1 per X sama dengan A, maka 1 per X sama dengan nilai A-nya tadi 2. Dengan demikian X-nya sama dengan 1 per 2. Begitu juga yang B. 1 per Y sama dengan B 3. Maka Y-nya sama dengan 1 per 3. Dengan demikian yang ditanyakan tadi 1 per X, 1 per X tambah Y sama dengan 1 per X-nya 1 per 2 tambah 1 per 3. Ini sama dengan 1 per ini 3 kali 1 tambah 2 kali 1 5 per 2 kali 3 6. Ini sama dengan, tinggal kita balikkan saja kalau bentuknya seperti ini ya, 6 per 5. Jadi jawabannya itu adalah 6 per 5. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sebuah toko, Elsa membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen dengan harga Rp8.000. Rafael berbelanja di toko yang sama dan membeli 10 buku tulis dan 4
pulpen dengan harga Rp19.000. Jika Jason membeli sebuah buku tulis dan sebuah pulpen dan dia membayar dengan 2 lembar uang Rp2.000-an, tentukanlah besar kembalian uang Jason. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang kita lakukan pertama adalah pemisalan, di mana yang kita misalkan di sini adalah harga buku tulis dan harga pulpen. Kita misalkan harga satu buku tulis X dan harga satu pulpen Y. Dengan demikian, untuk belanjaan si Elva, kita bisa membuat persamaannya menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 8.000. Sementara untuk Pavel, kita bisa buat persamaannya 10X tambah 4Y sama dengan 19.000. Kemudian persamaan ini kita eliminasi untuk menentukan X dan Y-nya. Kita eliminasi. Yang persamaan pertama kita kali 2 dan persamaan kedua kita kali 1. Jadi yang kita eliminasi di sini adalah Y-nya. 4X kali 2, 8X ditambah 2Y kali 2, 4Y sama dengan 8.000 kali 2, 15.000. Nah, yang di bawah ini karena dikali 1, jadi persamaannya tetap 10X ditambah 4Y sama dengan 19.000. Berarti kita kurangkan, jadi Y-nya habis, tinggal hasilnya 8X dikurang 10X min 2X sama dengan 16.000 dikurang 19.000 min 3.000, sehingga X-nya sama dengan 1.500. Nah, sekarang untuk menentukan nilai Y, tinggal kita substitusikan nilai X ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan pertama. Kita substitusikan X-nya sama dengan 1.500 ke persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 8.000. Jadi 4 dikali 1.500. 4 kali 1.500 ditambah 2Y sama dengan 8.000 dikurang 6.000 2Y sama dengan 2.000 dan Y-nya sama dengan 1.000, sehingga harga satu buku tulisnya adalah 1.500 dan harga satu pulpennya adalah Rp1.000. Nah, di sini Jason katanya membeli satu buku tulis dan satu pulpen, sehingga untuk belanjaan si Jason itu sama dengan X tambah Y sama dengan 1.500 ditambah 1.000 sama dengan 2.500. Nah, di sini si Jason membeli buku dan pulpen, membayar dengan 2 lembar uang 2.000-an. Nanti kalau 2 lembar uang 2.000-an berarti uangnya ada 4.000 rupiah. Sehingga kembalian si Jason
sama dengan Rp1.500. Jadi kembalian uang si Jason dari toko tersebut adalah 1.500. Itulah dia pembahasan untuk contoh soal yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.